Record. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurfitri dan ada rekan saya. Yang Dewi. Oke, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai prinsip etika profesi. Nah, sebelum pada materi intinya, saya akan menjelaskan apa sih itu yang dinamakan oleh prinsip. Prinsip itu adalah kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berperilaku, berpikir, dan juga bertindak. Nah, di sini ada prinsip etika profesi. Menurut Kak Yayang, definisi dari prinsip etika profesi itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk arti etika profesi itu kan eh, sebuah sikap sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya profesional eh, dan secara langsung gitu. Kalau untuk pengertiannya itu sih. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip etika profesi itu adalah tolak ukur ya, yang dijadikan sama profesi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Begitu ya, Kak Yayang? Iya, betul Teh. Oke, kita masuk pada prinsip etika. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Nah, contohnya jadi di mana kita harus mempertimbangkan tugas-tugas kita secara profesional sehingga anggota lainnya dapat percaya dengan kita. Gitu. Yang kedua ada kepentingan publik. Nah, di sini akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Nah, jadi di sini kita harus mengurangi rasa sikap egois kita karena jika misalnya terjadi dengan egois, tidak akan benar ya untuk ke publiknya gitu. Jadi harus lebih mementingkan kepentingan umum gitu. Nah, ketiga ada integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dan dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Oke, di sini dalam integritas, di mana kita harus memiliki semangat yang besar dalam menyelesaikan tugas agar tugas tersebut terselesaikan. Oke, lanjut yang keempat ada objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI ini harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Dari sini, jadi kita ini harus bersifat jujur, saling terbuka, dan pastinya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, yaitu tanggung jawab dan tidak sedang dalam konflik apapun sehingga tidak dapat mudah untuk dipengaruhi. Begitu Kak Yayang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iya. Kak Yayang ya. Silahkan. Eh, Selanjutnya itu dari prinsip etika ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Jadi kita harus memastikan kalau pekerjaan kita itu udah 100%, jadi kita ngasih ke klien kita dengan hasil yang memuaskan gitu. Intinya kayak gitu sih. Terus yang selanjutnya itu ada kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Jadi, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi informasi-informasi yang kita tahu tentang perusahaan tersebut sebaiknya
dirahasiakan gitu. Selanjutnya ada perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi harus punya apa ya? Harus punya image yang baik gitu. Terus selanjutnya ada standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Itu tes itu selanjutnya mungkin cukup saja ya. Oke, baik. Jadi dalam prinsip etika profesi itu tentunya yang pertama ada tanggung jawab yang profesional, terus ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan. Betul ya kayak yang? Jadi Ya, yang betul. ketujuhnya tadi, maaf, yang ketujuhnya apa Kak? Perilaku profesional, Mm. Dan yang terakhirnya, standar teknis. oke, jadi sebelumnya tujuan etika profesi ini tuh untuk memahami nilai moral ya yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Apalagi jika kita sudah berada di perusahaan yang sesuai dengan profesinya, profesi kitanya, kita harus memegang erat etika profesi. Nah, seperti untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi atau membenarkan penilaian moral. Gitu ya, kayak yang jadi menurut saya tujuan ini tujuan etika profesi ini untuk apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai, maksudnya sudah ada patokannya. Kita harus melaksanakan pekerjaan kita tuh eh, ada apa ya, ada Peraturan maksimalnya. yang sudah ya, yang sudah tertera Iya, gitu ya. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan etika profesi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan. Yang tentunya kayak tadi sudah kayak yang bilang bahwa sudah ada peraturan atau eh, yang peraturan profesi akuntan yang sudah tertera gitu ya. Jadi tidak bisa dilanggar gitu ya, Kak. sesuai Oke. relnya gitu kalau kereta jalan. Ya, betul, betul. Tuh. Kayak kereta gitu ya harus mengikuti jalurnya. Tidak boleh ke sana ke sini. Keluar. Kalau keluar dari jalur rel berarti menyimpang gitu. Melanggar ya, melanggar peraturan yang pastinya nanti ada sanksi atau hukumannya. Betul ya? Ya, betul sekali. Oke, ada tambahan lagi barangkali kayak ya? Kayaknya cukup deh. Oke, dari Cukup. saya juga cukup sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan Kak Yayang mengenai prinsip etika profesi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.